Firman Tuhan hari ke-190, 2024 Kitab Amsal, pasal 10, ayat 7, perikop, petuah-petuah Salomo, bahwa segala kebaikan akan dikenang dan membawa berkat dan kejahatan dilupakan dan menjadi busuk. 190 tahun 2024 tanggal 8 Juli. Diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-7. Petuah-petuah Salomo. Sebagai natnya atau ayat 7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Bacaan pagi diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 21. Merupakan lanjutan dari bacaan pagi pada hari Sabtu, yaitu Allah itu kasih. Dan sebagai bacaan malam diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Iman dan kebijaksanaan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu petuah Salomo. Saya berpendapat bahwa setiap berbicara kebaikan, namanya selalu disebut, tetapi berbicara tentang keburukan juga namanya disebut, hanya mengambil contoh tertentu yang paling jahat dari yang jahat. Itulah yang mungkin nanti bisa kita coba bahas tentang orang yang baik dan orang yang jahat. Siapakah Salomo sebagai penulis daripada Amsal, ya? Salomo adalah penulis buku Amsal, dan dia adalah anak Daud yang keempat dari istrinya Betseba. Kemudian dia adalah raja yang dijanjikan oleh Allah untuk menduduki tahta kerajaan daripada Daud, dan yang bertugas untuk mendirikan rumah Allah di Yerusalem. Kita tahu bahwa buku Amsal adalah suatu kumpulan dari ajaran-ajaran tentang cara hidup yang baik. Kemudian ajaran-ajaran ini diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Buku Amsal mulai dengan peringatan untuk memperoleh pengetahuan. Orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut pada Tuhan. Dimulai dari
sini, ya. Hormat dan takut pada Tuhan. Selain tentang cara hidup yang baik, juga mengajarkan orang untuk memakai pikiran sehat dan bersopan santun. Kita melihat bagian-bagian daripada pengajaran daripada Amsal atau Salomo, ya. Pertama, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua, memakai pikiran sehat dan sopan santun. Nah, seperti petuah-petuah menyangkut berbagai bidang. Pertama, hubungan dalam keluarga, ya. Urusan dagang, sopan santun dalam pergaulan, dan perlunya menguasai diri. Kemudian sifat-sifat yang baik, ya. Rendah hati, sabar, menghargai orang miskin, setia kawan. Sekarang kita lihat kalau dalam tulisan daripada Amsal ini, salah satu contoh kita lihat dalam Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya, ya, melebihi daripada seseorang menaklukkan sebuah kota. Jadi melebihi seorang pahlawan, sabar, melebihi seseorang yang menaklukkan sebuah kota, menguasai diri. Inilah contoh-contoh yang diberikan oleh Amsal, ya. Sabar, menguasai diri, dan setia kawan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop ini, petuah-petuah Salomo. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat, tetapi orang jahat terlupakan. Artinya, kita selalu mengenang orang yang pernah berbuat baik, tapi kita tidak pernah mengenang orang yang berbuat jahat untuk menjalankan kehidupan. Tapi seperti saya katakan di awal tadi, untuk mengambil contoh yang jelek, yang perlu diperbaiki, baru kita mengambil contoh-contoh orang yang pernah melakukan yang tidak baik. Setiap berbicara kebaikan memang selalu disebut, tetapi berbicara tentang keburukan selalu mengambil contoh-contoh yang paling jelek dari yang jelek. Kemudian mengenang yang baik. Nah, apa kita kalau berbicara melihat orang-orang yang baik? Tentu masih terngiang dalam diri kita. Siapa Nabi Nuh? Kemudian siapa Abraham? Kemudian siapa Daud? Dan siapa Mahatma Gandhi? Siapa Mother Teresa? Dan siapa tokoh reformasi Martin Luther? Ini selalu dikenang, baik dalam memberikan contoh-contoh teladan yang diberikan. Ini selalu dicontohkan oleh orang dalam membuat suatu contoh yang baik, diingat. Ya. Nah, Nabi Nuh misalnya, ya. Nah, kita lihat orang yang percaya, ya, perintah Tuhan kepadanya, buatkan perahu, ya. Padahal dia di gunung. Buat apa perahu? Kalau pikiran sehat, kalau logikanya, 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 buat apa perahu? Kalau pikiran se
menyampaikan kepada Tuhan tidak nyambung. Buat apa saya bikin perahu di gunung? Tapi karena dia menghargai, karena Allah adalah pencipta alam dan mengetahui segalanya, Nabi Nuh siap. Kalau seandainya raja atau manusia biasa memberikan perintah itu, pasti dikatakan, buat apa? Apa wewenangmu mengatakan seperti itu? Tapi karena wewenang itu dari pencipta alam, pencipta semesta alam memerintahkan ke dia, maka dia menurut. Itulah bedanya perintah dari manusia dan Allah. Jadi ini dapat dikenang Nuh karena iman percayanya kepada Tuhan dibuat, dan hasilnya ya memang menyelamatkan dunia, ya, untuk menyambung keturunan pada saat Allah membuat air bah mematikan semua manusia kecuali Nuh. Nah, kemudian yang kita ingat kebaikan, misalnya Abraham, ya, anakmu yang tunggal kau berikan persembahkan kepada saya. Padahal ditunggu, ya, Sarah sudah 60 tahun baru melahirkan Ishak. Ditunggu 60 tahun baru lahir. Kemudian berumur 10 tahun diserahkan kepada Tuhan. Kalau manusia yang mengatakan pasti ditolak. Buat apa? Kenapa? Tapi karena Allah yang memerintahkan. Karena dia tahu itu adalah karena dari Allah. Jadi kalau tahu kita sumbernya dari dia, kita harus turut. Apapun perintahnya kita turut. Itu kira-kira. Nah, akhirnya dibawa ke gunung, dibawa alat-alat untuk memotong, dan siap untuk disembelih anaknya. Tapi Allah berbicara dari langit, dari surga, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apaan anakmu itu. Lihatlah domba yang ada di situ, itulah potong. Itulah kalau udah kehendak Allah. Ya. Nah, kemudian apa kita lihat dari orang yang pemberontak? Ya, ada pemberontak. Nah, kita lihat yang pemberontak di dalam Alkitab benar-benar serius, ya, yang akan memberontak Musa, Mose tidak percaya dan membawa masyarakat sampai tua-tua 250 orang penatua dan rekan-rekannya dan juga istrinya, anaknya, domba-dombanya memberontak, yaitu Korah, ya. Nah, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram ini keturunan Ruben, ya. Nah, dan mereka memberontak, tidak percaya kepada Musa. Mose tidak percaya, dihasutlah masyarakat. Akhirnya Musa meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, jangan terima persembahan mereka. Saya tidak pernah merugikan siapapun, kata Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dibikin perapian. Tuhan mengatakan, pisahkan dari rombongan mereka. Kalian pisah, jangan ikut. Bahkan Tuhan mengatakan, Tuhan, kalau hanya seorang yang bersalah, apakah harus dikorbankan semua? Katanya. Tapi karena mereka tetap berontak, ya, Korah, Datam dan Biram, akhirnya udah, mereka tidak bisa lagi dinasehati. Pisahkan semua bangsamu dari mereka. Dipisah, terbagi dua. Akhirnya apa? Bumi terbelah, mereka ditelan semua di situ, mati. Dombanya, anaknya, istrinya, keluarganya semua mati, ditelan oleh bumi, ya. Ditelan oleh bumi. Nah, itu hal-hal yang kita lihat yang jelek, ya. Beda dengan yang baik yang tadi kita lihat, ya. Nah, kalau misalnya dari tokoh-tokoh misalnya, ya,
Mother Teresa, ya, apa mengatakan? Itu kalau mau lampumu mau hidup, ya, tambah minyak setiap hari. Artinya, kalau kita mau baik, ya, baca firman Tuhan setiap hari, kira-kira begitu. Jangan di stop. Kalau di stop nanti lampunya mati, ya. Tidak kita tambah minyak, mati. Tapi kalau kita tambah minyak terus, dia akan menyala terus. Dan demikian juga bacaan firman Tuhan. Nah, itu dari tokoh Mother Teresa. Nah, kemudian dari tokoh Martin Luther, ya. Apa? Dari Martin Luther sebagai tokoh reformasi ada 3, ya, jenis dalam pengajaran agama Kristen dikatakan. Apa itu? Sola gratia. Kita diselamatkan adalah anugerah. Keselamatan itu hadiah. Begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, maka Dia mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya semua manusia beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih, ya. Nanti kita bicara masalah kasih. Nah, kemudian apalagi kita lihat dari Martin Luther, ya, dikatakan sola fide, hanya iman. Kita percaya berdasarkan iman, bukan akal sehat, bukan karena melihat, bukan karena iman. Dan beberapa waktu lalu kita untuk percaya itu bukan hanya harus melihat, tetapi dengan iman, ya. Beda dengan falsafah ilmu pengetahuan dan masalah ilmu agama. Kalau ilmu pengetahuan, kita percaya, kalau kita melihat, kita membuktikan, dan terjadi. Tapi kalau iman, ya, kita percaya, misalnya Anda percayakah Anda Yesus sebagai juru selamat? Oh, harus saya lihat orangnya. Kalau nggak saya lihat, Anda nggak percaya. Ya, jangan kayak Thomas, nggak bisa. Percaya, iman. Nah, iman ini, ya, kenapa iman ini bisa berbicara itu percaya? Karena dalam iman ini Roh Allah ada pada diri kita. Waktu napas dihembuskan pada hidung kita, Tuhan tuh berada dalam. Jadi setiap orang yang bernapas, Tuhan berada dalam dirinya. Nah, sekarang bagaimana dia mengembangkan pekerjaan Tuhan dalam dirinya, nah, itu terserah masing-masing. Nah, maka kalau kita lihat dalam Raja Daud, apa dikatakan? Raja Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan berada dalam diri saya seumur hidup. Nah, kemudian sepanjang masa saya berada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Dirinya. Jadi diri kita ini rumah Tuhan. Nah, kita berada dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah berada dalam rumah Tuhan sepanjang masa, tentu hal-hal yang baik. Nah, inilah yang hebat yang kita lihat, yang baik dari Daud, ya, Nabi Nuh, Abraham, ya. Nah, kemudian tokoh tadi Martin Luther. Nah, kemudian Martin Luther mengatakan yang ketiga, ya, yaitu sola scriptura. Apa itu? Hanya Alkitab. Untuk membuat kita percaya, dan kalau keselamatan itu adalah anugerah, hanya berdasarkan Alkitab, tidak ada yang lain. Baca Alkitab, semua akan tercipta di sana. Tercipta iman percaya, tercipta anugerah keselamatan. Tanpa kita baca Alkitab, sulit kita menguasai apa itu anugerah, apa itu iman percaya. Hanya dengan Alkitab. Itulah disampaikan oleh tokoh-tokoh, dan ini selalu dikenang, ya. Orang-orang ini selalu dikenang, ya. Nuh, Abraham, dan Daud, ya. Mother Teresa, dan juga Martin Luther. Selalu dikenang. Dibuatkanlah itu contoh-contoh dalam hidup, ya, dalam hidup. Nah, kemudian ada juga memang diingat kalau menyampaikan contoh yang jelek. Nah, seperti apa? Seperti contoh
pemberontak tadi. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka memberontak, yang sudah protes, yang tidak setuju dengan kepemimpinan, itu sama dengan Korah, Datan, dan Abiram. Ya. Bisa ditelan bumi. Nasibnya itu tragis. Cuman kita manusia ini memang tidak memikirkan kalau kita memberontak apa risikonya. Ya karena sekarang Tuhan tidak langsung lagi sebagai raja di dunia, tidak menghukum. Memang kita, tapi ingat, itu semua dicatat oleh Tuhan dalam bukunya. Dicatat semua itu. Nah kemudian contoh-contoh lagi yang kurang baik. Kalau misalnya kita berbicara masalah ada orang serakah harta, ya, lupa daratan. Kita ambillah contoh. Siapa? Raja Ahab. Kenapa Raja Ahab? Dia menginginkan kebun anggur Nabot. Ya. Tapi untuk menguasainya, dia adalah dengan sangat keji. Nabot sudah mengatakan, ini adalah warisan pusaka nenek moyangku. Aku tidak jual. Nah, Nabot karena sudah punya kebun anggur di samping istana raja, ya, dia tidak akan jual. Tapi Ahab ingin itu dibuat dan diganti tanah yang lain. Nah ini, makanya untuk tanah pusaka itu tidak gampang memberikan kepada siapapun. Karena itu juga adalah sudah diberkati oleh Allah. Nah tapi Ahab, ya, tidak bisa membeli, dipengaruhilah istrinya. Dilapor kepada istrinya, Isabella, ya. Nah, datang Isabella, oh gampang. Dibuatlah rekayasa dusta, ya. Dusta. Nah kemarin orang pendusta tidak panjang umur, dibuat kayak dusta. Diambillah 2 contoh masyarakat. Kamu berbohong ya. Nanti kalau ditanya di depan umum, ya, bahwa ini pernah menghina raja, kaulah saksinya. Dibawalah ke depan umum Nabot. Ya. Dipanggillah 2 orang itu. Ini pernah menghina raja, kata-katanya begini. Datang yang saksi, iya benar, saya saksi. Datang satu lagi, iya benar, saya saksi. 2 orang saksi dalam hukum Israel yang bisa menyatakan itu sah. Maka Nabot dihukum mati, dilempar sampai mati. Ya. Nah kemudian contoh-contoh kalau ada yang tidak hormat pada orang tua, ada dalam Alkitab. Jadi selalu mencontoh kalau yang tidak, yang jelek-jelek bukan dikenang, ya. Yang jelek-jelek diambil contoh, misalnya Absalom. Absalom, ya, ingin mengkudeta ayahnya secara halus. Coba. Dia minta kepada Daud supaya pergi ke Yerusalem untuk membayar nazar sesuai dengan janjinya, katanya. Waktu dia melarikan diri di Gesur, ya, di kampung mertuanya Raja Gesur, ya. Tapi Daud silakan. Tetapi di baliknya itu dia ingin mengkudeta Daud. Begitu dia pergi ke Hebron, dia mengasuh strategi. Dan ada penasihat raja 2, yaitu Ahitofel dan Husai. Tapi Ahitofel malah memberikan nasihat yang salah, ya. Dah, bunuh itu Daud supaya kau jadi raja. Karena dia sudah terkenal, sudah orang mulai kepercayaan sudah kepada Absalom, bukan kepada Daud. Karena banyak di-setel oleh Absalom kepada rakyat bahwa Absalom, ya, menghakimi sebagai memberikan keputusan. Daud tidak lagi. Akhirnya Daud mengungsikan, berikut istrinya, keluarganya, dan juga dia 600 orang sama pergi mengungsi. Tinggallah gundiknya di Yerusalem, tinggal gundiknya 10 orang, ya. Itu pun dipakai untuk Absalom untuk menghina. Saran daripada si Ahitofel, ya, udah kau hampirilah gundi-gundinya itu, ya. Kau hampiri artinya bersetubuhlah dengan dia di atas atap rumahnya. Dibikin, diciptakan, sehingga orang melihat, wah ini Absalom yang sudah megang kuasaan untuk mengambil kepercayaan masyarakat, kira-kira begitu. Tapi Husai, ya, itu penasihat daripada Daud, mengatakan kepada Absalom, hati-hati kok Absalom. Daud itu punya strategi, dia punya cara, dia adalah memang diberkati Tuhan. Tapi Absalom tidak mengindahkan, ya. Akhirnya apa yang terjadi?
dilakukan. Akhirnya dalam peperangan Absalom ya tersangkut di pohon rambutnya. Kereta kudanya melaju, dia tergantung ya. Padahal Daud juga sudah mengatakan, jangan kalian bunuh Absalom walaupun dia memberontak kepada saya. Biar kita lihat, katanya. Jangan. Tapi Joab ya tidak tega melihat pamannya Daud pergi mengungsi. Nah, si Joab ini adalah anak daripada Seruia, adiknya Daud, perempuan. Jadi berenya lah si Joab. Dibunuh si Absalom. Selesai. Nah, itulah orang yang tidak hormat pada orang tua dan ingin mengkudeta orang tuanya dan ingin ya mencoba melawan daripada orang tua. Absalom mati. Nah, inilah jadi tadi dikatakan oleh Salomo ya bahwa kenangan yang baik akan dikenang dan merupakan berkat. Jadi kenangan akan orang-orang baik itu merupakan berkat ya. Nah, tapi orang jahat itu dilupakan. Dan kalaupun dia diingatkan, kalau mengingat kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan ya, itu diingat dalam keburukan. Nah, maka dalam hal ini ya Salomo membuat pemikiran-pemikiran jernih dan pegangan hidup. Kalau orang yang baik itu selalu dikenang. Tapi kalau orang yang jelek itu dilupakan. Kalaupun itu diingat, kalau kita mencontohkan perbuatan yang jelek daripada orang-orang. Nah, kemudian dalam perikop ini adalah benar-benar menggambarkan buat kita untuk melihat sebagai pegangan kita apa yang bisa kita lakukan ya, dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Nah, tadi untuk menguji kesabaran, Raja Salomo mengatakan bahwa Amsal 16 ayat 32 ya, dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seseorang yang menaklukkan sebuah kota. Itu jelas. Nah, kemudian ada lagi menurut Raja Salomo mengatakan bahwa orang belajar banyak ya. Kemudian banyak lupa. Nah, itu sama dengan tidak belajar katanya. Jadi banyak belajar, banyak lupa sama dengan tidak belajar. Nah, kemudian ada lagi menurut Salomo dikatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya. Tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Selalu kita katakan, mana perbedaan orang bijak dan orang bodoh? Orang bijak berpikir dulu baru bertindak. Tapi orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Itu bedanya. Jadi hanya sedikit bedanya. Ya, bahkan dalam pengkhotbah mengatakan ya bahwa hidup manusia itu sama dengan binatang kata. Hidup mati, binatang pun hidup mati. Tetapi katanya apa beda daripada binatang dengan manusia? Nah, kalau manusia menikmati hasil kerjanya. Kalau binatang, enggak, itu aja bedanya manusia dengan binatang. Jadi hanya manusia itu menikmati hasil kerjanya. Nah, maka bagi orang katanya yang tidak bekerja, jangan makan. Ya. Bagi yang bekerja, makan. Nah, ini benar-benar petuah daripada Raja Salomo. Nah, kemudian tadi orang bijak tahu datangnya bahaya, orang bodoh tutup mata dan mati. Selalu saya katakan tuh, ada orang bijak. Orang bijak itu tidak menjamin kalau besok dia masih hidup. Tapi orang bodoh seolah-olah menjamin dia besok masih hidup. Nah,
Sehingga perbedaannya, kalau orang bijak tidak menjamin besok dia masih hidup, ya, dia selalu berdoa. Karena doalah yang membuat dia hidup sampai besok. Walaupun mati sejam lagi, tapi itu sudah di dalam Tuhan. Tapi kalau orang bodoh, wah, besok masih bisa berdoa, masih ada waktu, udahlah. Dalam pola pikir orang bijak nantinya bagaimana, bukan bagaimana nanti. Tapi kalau orang bodoh berpikir bagaimana nanti, sehingga dia tidak bersiap, tidak mempersiapkan segala-galanya. Karena bagaimana nanti, ya, kita lihat aja situasi lah, nanti aja. Nah, jadi kalau orang bijak itu mempersiapkan segala sesuatunya, mau pergi bepergian, siapkan apa perluan, apa perluan. Kita lihat seorang ibu yang benar-benar talentanya baik, ya. Kalau dia bepergian rekreasi, dia persiapkan semua, mulai dari makanan, apanya segala macam, dipersiapkan semua. Walaupun nanti berlebihan pulangnya, tapi sudah mempersiapkan. Daripada orang, bagaimana nanti, kita lihat situasi. Begitu bagaimana nanti, di sana tidak ada apa-apa, dia mau cari kemana. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi jangan kita berpikir bagaimana nanti, tapi kita berpikir nantinya bagaimana. Itu kira-kira ya, kejawaban daripada bahwa orang bijak, ya, selalu dikenang, tapi orang yang jahat itu dilupakan, ya. Walaupun dia diingat hanya kalau mencontohkan suatu kejahatan, artinya konotasi negatif. Tapi kalau orang bijak dalam konotasi negatif sebagai role model selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan. Dan kebanyakan orang mencontohkan orang baik dalam role model atau perlakuan atau cara hidup dan cara bekerja selalu. Nah, itulah nas kita pada hari ini, bahwa orang bijak dan orang yang benar mendatangkan berkat, tapi orang fasik menjadi busuk, katanya, ya. Busuk artinya sama dengan itu, dilupakan. Kemudian bacaan pagi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 21. Nah, ini kasih itu Allah. Nah, jadi ini sudah berapa kali kita lihat bahwa, ya, orang yang hidup dikuasai oleh kasih, ya, orang itu bersatu dengan Allah, dan Allah, ya, bersatu dengan dia. Nah, kasih dijadikan, ya, sempurna dalam diri kita. Nah, bagaimana kasih itu sempurna? Maka dalam Roma 12 ayat 2, jangan sama dengan dunia, tapi berubahlah dengan pikiran dan budi pekertimu, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah, ya, hidup suci dan sempurna, mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Itulah yang dikatakan sempurna. Jadi kasih itu harus sempurna, ya. Nah, kalau kasih sempurna, ya, kita sudah melihat kasih itu ada kasih storge, mengasihi saudara kandung, selalu saling mengasihi antara saudara kandung. Kemudian ada kasih filia, mengasihi juga yang bukan saudara kandung kita, orang lain. Itu harus kita kasihi, ya. Kita kasihi dengan baik siapapun. Yang namanya setiap manusia harus kita wajib mengasihi, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, kemudian adalah kasih eros. Apa itu? Percintaan. Perkawinan itu hadiah dari Tuhan, wajib dihargai oleh siapapun, ya. Jangan sampai kalau kita dengar berita dalam warta jemaat, apa, kena siasat gereja, si A, ya, tidak sesuai dengan istri, atau si A pindah agama. Wah, ini sangat sayangkan, ya. Perkawinan itu hadiah dari Tuhan, maka dijaga supaya kudus.
Ya, jangan sampai ada kena siasat gereja karena dia bercerai atau berselingkuh atau bagaimana ya. Nah, itulah yang dikatakan kasih eros. Pergunakanlah itu hadiah daripada Tuhan Allah untuk suami istri, untuk saling mengasihi dan saling mencintai. Nah, makanya bagaimana supaya perkawinan orang Kristen itu kuat dan menyatu? Tidak boleh lebih dari satu istri. Harus istri satu. Beda dengan teman-teman yang lain. Istrinya bisa 5 atau 4, terserah. Tapi kita hanya satu istri. Baik, buruk, tetap itu. Karena istri itu, ya, kalau tidak mendatangkan anak, kita bisa mengadopsi anak. Kan gak ada masalah. Yang penting punya anak. Jadi jangan alasan karena tidak punya anak diceraikan istrinya. Jangan. Ya. Bisa kita adop. Toh manusia ini kan titipan Tuhan semua. Mana bedanya anak orang, anak kita sama manusia. Nah, maka dikatakan oleh Tuhan, kita semua ini adalah kakak, beradik dan bersaudara. Nama rahang hidup kita sudi di debata. Kita ini bersaudara. Jadi jangan sampai karena tidak punya anak diceraikan, ambil lagi. Tidak, itu hanya emosi, nafsu, ya. Hanya nafsu, selera, ya. Kalau tidak punya anak, ya saya sudah bilang waktu yang lalu, janjikan kepada Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan, misalnya udah 5 tahun tidak punya anak, tahun ini saya tidak punya anak, saya akan mengadop Tuhan. Ya. Kita bisa berbicara dengan Tuhan, saya adop. Ya. Ada contoh, begitu mengadop anak, hamil. Malah ada 2-3 anaknya. Jadi Tuhan itu memang bisa melihat isi hati kita. Bagaimana kita bisa berpengalaman dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kasih itu sempurna. Jadi yang menyempurnakan kasih itu adalah kasih agape. Kasih agape inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang sulit dicontoh oleh manusia. Tetapi Yesus sudah mengatakan, contohlah kasih agape. Apa dibilang Yesus? Kalau kau mau mengundang orang makan, undanglah yang tidak bisa membalas kepadamu, supaya upahmu ada, kata Yesus. Tapi kalau kau mengundang orang makan, kamu pun nanti diundang untuk makan, bisa untuk menerima makan, itu hanya dengan holong mengalap holong, katanya. Tidak ada artinya. Upahmu tidak ada. Tapi undanglah, misalnya, undanglah orang miskin, tukang beca, tukang parkir, yang tidak mungkin mengembalikan sesuatu kepada kita. Itu baru upahmu ada. Itulah kasih agape. Ya. Artinya kasih yang tidak mengharapkan balas, tapi murni ikhlas memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, maka ada syair anonim kemarin bahwa ya, kucari jiwaku tidak kutemukan. Kucari Tuhanku juga tidak kutemukan. Ya. Kemudian kubantu saudaraku yang membutuhkan pertolongan. Sekaligus kutemukan 3. Jiwaku, Tuhan, dan saudaraku. Jelas. Ya. Nah kemudian kita mengasihi karena sudah lebih dahulu Allah mengasihi kita. Begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, maka anaknya yang tunggal Tuhan kita diberikan untuk menyelamatkan manusia. Karena duluan Allah sudah mengasihi kita, maka kita wajib hukumnya. Kita juga harus menularkan kasih itu kepada sesama, kepada semua alam semesta ini. Kemudian bacaan malam, yaitu diambil dari Yakobus pasal yang 1 ayat 1-8. Nah ini iman dan kebijaksanaan. Apakah iman? Apa kebijaksanaan? Iman, katanya, tanpa perbuatan mati. Nah, berarti kebijaksanaan adalah perbuatan. Jadi iman dengan kebijaksanaan adalah sinkron. Ya, perbuatlah dengan baik. Nah, Matius 7 ayat 12. Perbuatlah apa yang ingin kau kehendaki diperbuat oleh orang lain kepadamu. Perbuat seperti itu. Itu iman dan kebijaksanaan menjalankan. Karena kita ingin diperbuat orang baik, ya kita perbuat baik. Ya. Kita perbuat baik.
Kalau kita mau dijatani orang, coba kita berbuat jahat, kita pasti dijahatin orang. Ini hukum alam. Ya. Itu Tuhan Yesus mengatakan, Matius 7, perbuatlah apa yang kau inginkan diperbuat oleh orang lain padamu. Inilah kebijakan antara iman dan kebijakan. Nah, di sini ada pesan Yakobus yang lebih dalam lagi. Bila kita mengalami bermacam-macam cobaan. Nah, ini iman kita diuji. Hendaklah kita merasa beruntung, katanya. Beruntung. Kok cobaan beruntung? Ini terbalik ini. Sudah kena cobaan tapi masih beruntung, katanya. Nah, kenapa dikatakan beruntung? Nah, sebab dikatakan kalian tahu bahwa kalian tetap percaya pada Tuhan. Jadi dalam mengalami cobaan itu kita tak percaya pada Tuhan. Waktu mengalami cobaan. Akibatnya apa? Nah, kita menjadi tabah. Nah, maka kalau dalam ilmu pengetahuan mengatakan stressing and energize. Seorang kena cobaan, rumahnya terbakar, habis semua. Apakah dia diam menonton? Tidak. Dengan rumahnya terbakar, dia berpikir stressing and energize. Dia mengalami stres, tapi justru dia mempunyai kekuatan. Pada saat dia tertekan, dia makin kuat. Sama dengan per, ya, yang spiral itu, kita tekan dia makin kencang tekanannya. Makin ditekan, makin kencang. Kalau hanya pelan-pelan ditekan, dia enggak. Tapi kalau dia ditekan, makin kencang kembalinya. Nah, itu namanya stressing and energize. Jadi cobaan itu, kata Paulus, itu adalah untung bagi kita. Karena kita semakin yakin dan percaya pada Tuhan. Karena dalam saat pencobaan, kita pasti memanggil nama Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Mazmur 50 ayat 15. Ya. Panggillah saya pada waktu kau dalam kesusahan. Supaya saya lepaskan engkau dari kesusahan itu. Supaya kau memuji aku. Nah, inilah yang dikatakan cobaan tadi itu. Cobaan itu untung. Karena kita berkesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Minta pertolongan. Nah, jadi dikatakan bahwa hendaklah meminta dari Allah. Dan Allah akan memberi. Kalau kita lemah, kita minta bantuan dari Tuhan. Ya. Nah, dan meminta harus percaya. Jadi yakin seyakin-yakinnya. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Contoh, ya, ini kacamata. Ya. Kalau kita misalnya dalam sinar matahari ini, kalau kita coba cahaya itu kita fokuskan, ya, untuk membakar daun itu terbakar. Tapi kalau kita tidak fokus, artinya tidak benar-benar meyakini, dia tidak ada apa-apa, apalagi digoyang-goyang. Nah, jadi artinya kita harus fokus. Nah, jadi di sini katanya jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, orang yang ragu-ragu tidak akan mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Nah, maka tetapkan hati. Jadi yang perlu di sini adalah bersahabat dengan Tuhan. Selalu kita tahu apa kehendak Tuhan. Jangan ragu-ragu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yakobus, ya. Iman dan kebijaksanaan itu benar-benar membawa kita, ya, dalam pergumulan-pergumulan yang baik. Bagaimana kebijaksanaan kita? Bagaimana iman kita mengatakan? Tadi, ya, bahwa sola fide, ya, kita diselamatkan karena iman percaya. Nah, ini pun kebijakan kita adalah apa yang ditetapkan adalah iman kita. Nah, kalau kita sudah iman percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu, ya, tetap. Makanya tadi dikatakan cobaan itu untung. Itu membuat kita supaya kembali kepada Tuhan dan cepat recover. Stressing and energize. Mengalami kita tekanan, justru di situ kita semakin kuat. Ya. Dan Paulus juga mengatakan, dalam kelemahan-kelemahan saya menjadi tegar dan juga menjadi semakin
meminta bantuan kepada Tuhan dan semakin kuat. Semoga firman hari ini yang kita lihat dari 3 perikop ini, pertama tadi adalah kenangan kepada orang baik yang selalu diingat, ya, dan mendapatkan berkat. Tetapi ya, kalau orang jelek itu membawa kebusukan, artinya hanya contoh-contoh yang jelek. Nah, kemudian kasih itu adalah murni dari Allah. Karena lebih dulu Dia mengasihi kita, maka wajib kita mengasihi. Kemudian dilanjutkan tadi adalah kebijakan dan iman, ya, iman dan kebijakan. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Tuhan memberkati kita.